Ini udah live ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Kembali lagi di live Instagram KPP Pratama Bandar Lampung 1 yang biasanya kita melakukannya di setiap hari Jumat. Nah, di live Instagram pada sore hari ini kita akan membahas tentang pajak atas hadiah. Mungkin nanti bisa kita lihat nih mana saja kategori yang termasuk atas hadiah undian atau hadiah penghargaan. Dan di kesempatan kali ini kebetulan yang menjadi narasumber adalah salah satu dari tim penyuluh KPP Pratama Bandar Lampung 1, yaitu bersama Kak Uis. Nanti akan kita panggil. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya dari salah satu tim penyuluh KPP Pratama Bandar Lampung 1. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil narasumber kita di sore hari ini, yaitu Kak Uis Kurniasi. Pada Kak Uis, dipersilahkan. Halo kawan pajak, selamat sore. Tabi pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam live IG Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 bersama saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Uis Kurniasi. Saya adalah salah satu tim penyuluh dari KPP Pratama Bandar Lampung 1. Ya, baik kawan pajak, pada sore hari yang agak-agak mendung nih, kita mau temenin kawan pajak yang mungkin lagi bersiap-siap untuk pulang ke rumah, yang di kantor atau yang di rumah lagi mungkin lagi santai-santai nih sambil memandang hujan di luar sana. Iya, jadi sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya kawan pajak. Yuk kita ngobrol-ngobrol tentang pajak atas hadiah undian. Ya, kawan pajak, mungkin banyak nih kawan pajak yang saat ini sedang melihat-lihat nih, sedang banyak promo nih, apalagi namanya akhir tahun ya. Banyak promo-promo yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan ataupun misalnya saja seperti tempat perbelanjaan seperti itu yang mengadakan hadiah undian, mengadakan gebyar undian gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih aspek perpajakan dari hadiah undian? Kita nanti pada sore hari ini hal-hal yang akan kita bahas itu adalah, yang pertama adalah dasar hukum, kemudian definisi dari hadiah undian itu sendiri, kemudian jenis-jenis hadiah, kemudian ada lagi tarifnya, tarif pajaknya yang dikenakan sebenarnya berapa sih, dan bagaimanakah tata cara pembayaran dan pelaporan dari pemotongan pajak atas undian ini. Baik, yang pertama kawan pajak, dasar hukum. Mungkin nanti kawan pajak ada yang pengen cari tahu nih, sebenarnya yang benar itu dasar hukumnya apa. Jadi untuk pajak atas hadiah undian itu dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000, atau kita juga ada aturan turunannya, yaitu keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kepdirjen nomor 395/PJ/2001. Iya, jadi kawan pajak, untuk hadiah undian itu sendiri di dalam peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000
itu terdapat definisi. Yang pertama itu adalah definisi tentang hadiah. Apa yang dimaksud dengan hadiah? Hadiah yaitu termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian selain hadiah juga diatur definisi tentang penghargaan di dalam peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000 tadi. Yakni penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda perbakala dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis hadiah yang diatur dalam PP 132 tahun 2000 tadi? Yang pertama itu adalah hadiah undian. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Kemudian ada lagi hadiah atau penghargaan perlombaan, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Kemudian ada lagi hadiah yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dan yang terakhir adalah jenis hadiah yaitu berupa penghargaan, yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Langsung saja setelah kita mengetahui definisi dari hadiah tadi, sebenarnya berapa sih tarif yang dikenakan oleh pemerintah, oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap hadiah-hadiah yang mohon maaf kawan pajak, ada kesalahan teknis. Ya, jadi kawan pajak, kita lanjutkan ya setelah kita tadi mengetahui tentang definisi dari hadiah-hadiah yang diatur dalam PP 132 tahun 2000. Kemudian kita ingin mengetahui berapa besarnya tarif yang dikenakan atas hadiah. Yang pertama, itu jika hadiah undian didapatkan tanpa melalui usaha. Jadi kita benar-benar mendapatkannya secara cuma-cuma ya, dan tidak diduga-duga gitu. Misalnya seperti kita mengisi kupon undian, kemudian diundi dan kita mendapatkan hadiah, itu besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 25% dan sifatnya adalah final. Apa yang dimaksud dengan final? Final adalah artinya kewajiban perpajakan tersebut sudah selesai dan tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan pembayaran pajak di akhir tahun dalam SPT tahunan orang yang mendapatkan hadiah atau yang dipotong pajak. Kemudian bagaimana dengan hadiah yang tidak menggunakan mekanisme undian? Artinya seperti misalnya penghargaan kepada pegawai teladan misalnya, atau dalam suatu kantor ada perlombaan kemudian diberikan hadiah begitu ya. Nah, untuk hadiah yang diberikan melalui usaha seperti ini, maka itu pengenaan tarif pajaknya berbeda-beda kawan pajak. Kita melihat lagi kepada subjek pajaknya. Jika yang menerima hadiah atau penghargaan atau hadiah lomba itu adalah orang pribadi artinya dia bergerak atas nama pribadi ya. Misalnya saja sebuah kantor yang memberikan
hadiah kepada pegawai yang memiliki prestasi tertentu. Besaran tarifnya itu berdasarkan tarif pasal 17 yang selama ini kita kenal. Apa yang dimaksud dengan tarif pasal 17? Tarif pasal 17 adalah tarif yang kita kenal sebagai tarif progresif untuk pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi, yang besarnya kalau kawan pajak pernah tahu itu 5%, 15%, 25% sampai dengan 30%. Kemudian ada yang tarif baru 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Jadi kawan pajak, kalau kawan pajak sebagai pemotong nih, sebagai bagian dari perusahaan yang melakukan pembayaran kepada pegawai yang mendapatkan hadiah atau misalnya berupa bonus ya, sebagaimana pertanyaan dari Kak Ivana Risa Putra. Kalau bonus bagaimana? Bonus ini kalau bonus diberikan bukan seperti bonus atas pekerjaan tertentu ya, tapi misalnya bonus karena suatu perlombaan atau karena misalnya sudah bekerja selama sekian tahun di dalam perusahaan tersebut kemudian diberikan bonus, maka bonus yang diberikan adalah dinilai sebagai hadiah. Itu besar tarifnya adalah 5% dikalikan dengan nilai bruto penghasilan yang didapatkan, bonus yang didapatkan tadi atau hadiah yang didapatkan tadi, jika besarnya tidak sampai 60 juta rupiah. Nah, kemudian kalau lebih dari 60 juta rupiah disesuaikan tarifnya bertambah jadi 15%, tapi perkaliannya adalah bagian yang 60 juta kita kalikan dengan 5%, kemudian kelebihannya dari 60 juta baru kita kalikan dengan 15%. Begitu juga untuk nilai yang lebih dari 60 sampai dengan 250 juta itu adalah 15%, kemudian 250 sampai 500 juta itu adalah 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu besarnya 30%, dan di atas 5 miliar besarnya adalah 35%. Nah, kemudian bagaimana jika yang mendapatkan hadiah ini adalah badan dalam negeri atau mungkin bentuk usaha tetap gitu ya, yang diberikan suatu badan memberikan hadiah kepada badan yang lain. Contoh kasusnya seperti ini, misalnya ada suatu perlombaan yang baru-baru ini saya dengar dari wajib pajak di help desk. Itu adalah suatu dinas sosial itu dinas sosial itu mengadakan perlombaan kepada yayasan atau pesantren di seluruh Indonesia, di seluruh Lampung, mohon maaf. Kemudian dari perlombaan tersebut ada hadiah. Nah, kemudian bagaimana pengenaan pajak atas hadiah ini? Atas hadiah ini dikenakan tarif pajak sebesar 15% karena subjek pajak yang kita kenakan pajak atas penghasilan itu besar itu adalah badan dan bukan orang pribadi, maka besar tarifnya adalah 15%. Kemudian bagaimana jika yang diberi hadiah adalah orang luar negeri? Orang luar negeri non BUT, artinya dia masih berstatus sebagai wajib pajak luar negeri. Besarnya tarif itu adalah 20%. Dan ke semua penghargaan yang mengharuskan adanya usaha ini yang bukan merupakan hadiah undian, jadi imbalan atau penghargaan yang
tadi kita sebutkan itu adalah sifat pajaknya tidak final. Apa yang dimaksud pajak tidak final? Yaitu pajak yang masih dapat diperhitungkan atau bisa menjadi pengurang nanti di SPT tahunan wajib pajak bersangkutan yang mendapatkan hadiah tadi. Baik, selanjutnya kawan pajak, setelah kita mengetahui tarifnya, besar tarifnya berapa, ada lagi itu tentang pembayarannya bagaimana dan pelaporannya bagaimana. Iya, jadi kawan pajak, untuk pembayaran pajak penghasilan atas hadiah undian tadi yang final ya, yang tidak memerlukan usaha dalam mendapatkannya, dan dia sifatnya adalah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Kode jenis pembayaran yang digunakan adalah 411128 dan kode jenis setorannya yaitu 405, yaitu adalah hadiah undian, pajak atas hadiah undian. Mungkin banyak kawan pajak yang khawatirnya keliru nih, banyak juga saya temukan di helpdesk keliru ya, bahwa sebenarnya kode pembayarannya berapa gitu untuk hadiah undian. Itu adalah PPh final, kode pembayarannya 411128 405 dan tarifnya sebesar 25% dikalikan dengan jumlah bruto. Kemudian jika kita sebagai pemotong, artinya kita sebagai pihak yang memberikan hadiah, lalu kewajiban apalagi yang harus kita jalankan selain setelah kita membayar pajak? Setelah kita membayarkan pajak orang yang sudah kita potong tadi pajaknya, kita memberikan hadiah kepada pihak lain, kemudian pihak lain tersebut sudah kita potong PPh-nya, kemudian sudah kita setorkan ke negara melalui pembuatan billing. Lalu bagaimana cara pelaporannya? Pelaporannya dilakukan melalui e-Bupot unifikasi, yaitu elektronik bukti potong unifikasi. Sekarang itu bisa diaksesnya di DJP online. Kalau kawan pajak ada yang bingung cara penggunaan e-Bupot unifikasi, bagaimana cara pelaporannya jika kita sudah memotong hadiah, itu bisa ditanyakan ke helpdesk ya kawan pajak. Helpdesk KPP Pratama Bandar Lampung 1 buka dari jam 8 sampai jam 4 sore di setiap hari kerja Senin sampai Jumat. Kemudian selain helpdesk di kantor standby, kami juga menyediakan layanan konsultasi melalui WA di 0813 6648 3052 atau bisa dilihat di profil Instagram kami. Dan selain itu kami juga membuka seluas-luasnya jaringan konsultasi melalui Instagram. Boleh sekali nih kawan pajak kalau yang mau bertanya melalui pada saat live Instagram mungkin, atau melalui DM. Insya Allah akan segera kami balas jika kami sudah mengetahui jawaban yang diperlukan oleh kawan pajak dari pertanyaan. Baik, ada yang bertanya ini kawan pajak dari Kak Jalu Dewe Sans. Kak nanya, haruskah laporan pajak bulanan perusahaan dilaporkan atau dilaporkannya di tahunan? Baik kawan pajak, jadi pelaporan itu SPT masa dan SPT tahunan itu adalah dua hal yang berbeda. Jika kita melakukan pemotongan, artinya begini, untuk PPh pasal 23 itu kan dikenakannya atas jasa, PPh pasal 4 ayat 2 dikenakannya atas hadiah undian, jasa konstruksi. Kita dalam kedua PPh tersebut, dan ada satu lagi PPh pasal 21 yaitu pengenaan pajak atas pegawai atau karyawan.
Ketiganya itu adalah perusahaan sebagai pemotong. Jika kita menggunakan jasa pegawai, maka kita potong PPh-nya atas pegawai. Jika kita menggunakan jasa yang dikenakan PPh 23, misalnya jasa servis AC di kantor seperti itu dikenakan PPh pasal 23. Kita sebagai pembayar, kita yang membayarkan penghasilan, kita wajib memotong pajaknya besarnya 2% untuk PPh 23, dan PPh final juga jika kita menggunakan jasanya, itu juga kita wajib memotong dan membayarkan ke negara. Setelah kita bayar, itu kita wajib melaporkan SPT masanya ya kawan pajak ya, Kak Jalu ya, bahwa jika ada pembayaran itu pelaporan SPT masa itu menjadi wajib. Namun jika tidak ada pembayaran, misalnya untuk PPh pasal 21, jika karyawan yang bekerja di perusahaan kita itu penghasilannya tidak ada yang melebihi PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak untuk orang pribadi single besarnya 54 juta per tahun atau per bulan 4.500.000. Jika penghasilannya tidak melebihi itu, maka tidak perlu ada yang dipotong PPh-nya. Sehingga jika tidak terdapat pemotongan pajak, tidak terdapat pembayaran pajak, kita tidak wajib melaporkan SPT massa. Untuk PPh 21 pengecualian ya kawan pajak. Jadi untuk PPh 21 itu wajib dilaporkan meskipun nihil, meskipun tidak ada pembayaran, tetap wajib melaporkan SPT massa PPh 21 khusus di masa pajak Desember. Masa pajak Desember dilaporkannya paling lambat tanggal 20 Januari, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi begitu kawan pajak. Kemudian SPT tahunan itu lain lagi ceritanya. Kalau tadi kita SPT massa, kita melaporkan pajak-pajak yang sudah kita potong atas jasa yang sudah kita gunakan gitu ya, yang sudah kita bayarkan. Untuk SPT tahunan itu adalah melaporkan penghasilan yang kita dapatkan selama 1 tahun. Omset, nanti di SPT tahunan itu ada omset, kemudian ada biaya-biaya, kemudian ada besarnya keuntungan sekian, ada pajak yang kita bayarkan sekian. Jadi kawan pajak, yang perlu kawan pajak ingat dan ketahui adalah bahwa pembayaran pajak yang kita bayarkan atas SPT masa PPh 21, 23, 4 ayat 2 itu bukanlah hak kita gitu. Bukanlah pajak milik kita. Karena kita hanya melakukan pemotongan atas orang yang kita bayarkan penghasilannya. Jadi kita hanya menyetorkan pajak atas orang lain begitu ya. Kemudian kalau SPT tahunan baru itu adalah melaporkan penghasilan yang kita dapatkan. Kemudian jika kita ada pemotongan, kita juga maksudnya perusahaan mendapatkan bukti potong berupa PPh pasal 23 yang didapatkan dari perusahaan lain, maka itu bisa menjadi pengurang pajak, bisa menjadi kredit pajak ya kalau bahasanya kantor pajak, dan bisa dilaporkan di SPT tahunan. Iya, baik, mungkin sudah cukup jelas ya Kak Jalu ya. Semoga penjelasan dari kami tadi bisa membuat pencerahan sedikit. Iya, baik kawan pajak, mungkin cukup sekian dulu live IG dari kami. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat ya kawan pajak, dan bisa memberikan informasi. Tak lupa kami mengingatkan kepada kawan pajak untuk senantiasa menjaga integritas, senantiasa menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa bahwa COVID-19 itu masih ada kawan pajak.
ada pertanyaan lagi dari Kak Jalu. Jika penghasilan kita sudah dipotong saat pembayaran pekerjaan, apakah itu dilaporkan juga, Kak? Iya, betul. Jadi penghasilan yang kita dapatkan yang sudah memperoleh bukti potong itu akan menjadi pengurang pajak jika sifatnya tidak final ya, akan menjadi pengurang di SPT tahunan, Kak. Jadi kita tidak punya kewajiban melaporkan SPT massa. Yang melaporkan SPT massa, SPT bulanan itu adalah lawan transaksi kita, orang yang memotong penghasilan kita pada saat kita melakukan pekerjaan ya. Jadi seperti itu ya Kak Jalu ya, karena kita kan sudah dapatnya bersih nih, kita sudah dapat bersih, sudah dipotong, maka kita juga berhak mendapatkan bukti potong, bukti pemotongan pajak sebagai semacam kwitansi ya. Kalau kita melakukan pembayaran itu kan kita memperoleh kwitansi. Jika ditanya apakah kita sudah dipotong pajaknya, maka buktinya adalah bukti potong pajak. Tergantung pasalnya, pasal berapa tadi ya, pajak penghasilan, apakah pasal 23 atas jasa atau pasal 4 ayat 2 itu biasanya atas konstruksi, sewa tanah bangunan dan sebagainya. Dan bukti potong itu adalah hak kita, Kak. Jadi nanti bukti potong tadi itu dilaporkan di SPT tahunan kita. Tapi kita tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT massanya, karena yang melaporkan SPT massa adalah pemotong kita, orang yang memotong pajak kita sendiri. Ya, baik, mungkin mudah-mudahan cukup memberikan pencerahan ya Kak Jalu ya. Ya, terima kasih kawan pajak semua yang sudah ikut live IG pada sore hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa sedikit memberikan informasi tambahan kepada kawan pajak. Semoga Indonesia juga semakin taat pajak, semakin maju usahanya kawan pajak semua, supaya pembayaran pajaknya juga semakin lancar. Baik kawan pajak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Sampai jumpa di live IG berikutnya.